Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agim Dimas Shihab. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah di Universitas PTQ Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah tema pada mata perkuliahan Ulumul Quran yang bertemakan tentang Al-Qasas fil Quran atau kisah-kisah pada Al-Quran. Tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Kisah-kisah Al-Quran, Qasasul Quran. Pengertian kisah-kisah. Kisah berasal dari kata al-qassu, yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan qasastu atharahu, artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Kata al-qasas adalah bentuk masdar, seperti pada firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim al-qasasa. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Maksudnya, kedua orang dalam ayat itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian-kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semuanya itu, semua keadaan mereka dengan cara yang sangat menarik dan sangat mempesona. Jenis-jenis kisah dalam Al-Quran. Yang pertama itu kisah para nabi. Contohnya kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Musa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah para Bani Israel atau kisah Ashabul Kahfi dan lain-lain. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Apa faedah yang dapat kita ambil dari tema kisah Al-Quran? Faedah yang pertama yaitu membenarkan para umat terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang kedua, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang semua yang telah diberitakannya tentang hal ikhwal orang-orang terdahulu sepanjang kurun dan generasi. Yang ketiga, kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar serta mempengaruhi jiwa para pendengar tersebut. Firman Allah, sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Yusuf ayat 11. Setelah kita mempelajari tema ini atau kisah-kisah Al-Quran, apa sih pengaruhnya dalam pendidikan? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kisah yang baik dan cermat akan selalu digemari dan dapat menembus relung jiwa manusia dengan mudah, sehingga segenap perasaan akan mengikuti alur kisahnya tersebut tanpa merasa jemu atau kesal. Akal pun dapat menelusurinya dengan baik atau dapat menerimanya dengan baik. Dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat banyak lahan subur yang dapat membantu kesuksesan para pendidik dalam melaksanakan tugasnya, seperti pola hidup para nabi, berita-berita tentang umat terdahulu, sunatullah dalam kehidupan masyarakat, dan hal ikhwal bangsa-bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang kisah-kisah Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.